Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anakku peserta pesantren Ramadan SMA Negeri 2 Karanganyar yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan pada kita semuanya, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tergolong orang-orang yang bertakwa. Amin ya robbal alamin. Salam dan sholawat semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di hari akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan pesantren Ramadan ini saya akan menyampaikan sebuah tema orang-orang yang mendapatkan doa para malaikat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah, ya, yang terbuat dari nur atau cahaya yang senantiasa taat, patuh, tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah mendurhakai sedikit pun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Malaikat makhluk yang suci, malaikat makhluk yang tidak punya dosa. Malaikat tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat nanti langsung menduduki surga dan doanya para malaikat itu mustajab. Nah, siapa saja orang-orang yang mendapatkan doa para malaikat? Yang pertama adalah para penuntut ilmu dan yang mengajarkannya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka thoriqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi thoriqan ilal jannah." Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilma wa innahu la yastaghfiru lil alimi man fis samai wal ardi hatta hitanu fil ma, yang artinya barang siapa yang berjalan menuntut ilmu maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya untuk orang-orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya orang yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi hingga ikan yang berada di air. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya Allah, malaikatnya, penduduk bumi dan langit, serta semut yang berada di lubangnya, dan ikan paus, mereka semua mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Nah, dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran. Marilah kita sebagai seorang muslim yang suka, ada semangat untuk menuntut ilmu, entah dengan jalan mengikuti kajian-kajian, ya, datang ke majelis taklim, menghadiri pengajian. Dan pengajian ini sebetulnya tidak hanya bisa kita lakukan kita dengan datang ke masjid, ya. Pengajian atau kita menuntut ilmu itu dengan cara mendengarkan pengajian-pengajian yang ada di YouTube maupun video dan lain sebagainya. Termasuk kita di sini tadi diperintahkan untuk mengajarkan kebaikan. Untuk mengajarkan kebaikan ini kita tidak harus menjadi seorang ustazah, menjadi seorang mubalek ataupun mubalighah, ya, menjadi seorang kiai ataupun nyai, ya. Tetapi ya kita sebagai orang muslim bisa tawasobil haq wa tawasobis sabr, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran, dan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Ngajak teman-temannya pergi ke masjid, ngajak pengajian, ya, ngajak sesuatu yang baik-baik lah. Bahkan ketika kita share sesuatu yang baik di medsos, ya,
entah itu di Facebook, kemudian atau mungkin di grup WA, di Instagram dan lain sebagainya, Twitter dan lain sebagainya. Itu kalau isinya tentang kebaikan, entah itu dengan firman-firman Allah atau ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Nabi atau yang lainnya yang berisi dengan kebaikan yang mendorong seseorang ya untuk melakukan kebaikan, untuk menjadi orang baik, ya untuk uh, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ya itu termasuk kita sudah menyebarkan kebaikan dan kita akan didoakan oleh para malaikat. Kita akan mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, orang yang mendapatkan doa malaikat itu adalah orang-orang yang menunggu datangnya waktu sholat dan orang yang duduk di masjid setelah sholat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahadakum maqada yang tazirus sholati bahwa fi sholati malam yuktif. Tad'ul malaikatu Allahumma ghafir lahu Allahumma arhamhu, yang artinya seorang hamba masih dihitung dalam sholat selama ia berada di tempat sholatnya untuk menunggu sholat, dan malaikat akan mendoakannya, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia hingga ia beranjak atau berhadas. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, malaikat akan mendoakan kepada orang yang menyempurnakan shaf dan menutup celah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladina yasiluna sufuf, yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikatnya berdoa bagi orang-orang yang menyempurnakan shaf. Barang siapa menutup celah dalam shaf, Allah akan mengangkat derajatnya satu tingkat. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Maka kita itu kan kadang kalau pas sholat berjamaah itu kan imamnya juga sering mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sofi min tamamis sholah. Luruskanlah soft kalian karena kelurusan soft termasuk kesempurnaan sholat. Untuk itu marilah kalau kita sholat berjamaah kita luruskan soft, kita rapatkan barisan, rapatkan soft, jangan sampai ada celah. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan doa para malaikat. Di samping itu ya, lurusnya soft itu merupakan kesempurnaan sholat. Yang keempat, orang yang mendapatkan doa para malaikat adalah orang yang menempati soft pertama dalam sholat. Nah, barisan soft ya, sholat yang pertama itu tidak dikhususkan untuk orang yang sudah tua ataupun orang yang punya jabatan, pangkat, dan lain sebagainya. Dalam agama Islam, sholat berjamaah, sholat pertama bisa ditempati oleh siapa saja tanpa memandang ras, suku, pangkat, jabatan, dan sebagainya. Silahkan berlomba-lomba untuk menempati sholat pertama. Supaya apa? Supaya malaikat mendoakan kita. Kemudian yang kelima, doa malaikat kepada orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidaklah para hamba memasuki waktu pagi hari melainkan dua malaikat akan turun. Salah satu malaikat tadi berkata, ya Allah, berikanlah rezeki kepada orang yang berinfak. Dan satunya lagi berkata, ya Allah, berikanlah kenistaan bagi orang yang pelit. Nah, dari hadis ini marilah kita sebagai seorang muslim untuk berusaha bisa menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara berbagi kepada sesama, membantu fakir miskin, yatim piatu, mewakafkan harta yang kita mewakafkan sebagian harta yang kita miliki, ya. Kemudian juga mungkin membantu pembangunan masjid, membantu orang yang membutuhkan pertolongan kita.
Karena sesungguhnya harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan itu tidak akan kemana, kembalinya adalah untuk diri kita sendiri. Ya, barang siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Dan itu tabungan kita di hari akhir. Kemudian yang keenam, doa malaikat itu diberikan kepada siapa? Kepada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah bersabda, yang artinya tidaklah seorang muslim bersolawat kepadaku kecuali malaikat akan mendoakannya sebanyak ia bersolawat atasku. Maka para hamba hendaknya mempersedikit solawat atau memperbanyaknya. Solawat ini yang paling pendek adalah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang paling pendek. Maka kita perbanyak solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapatkan doa para malaikat. Selain itu, insya Allah orang yang suka bersolawat akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketujuh, malaikat itu akan berdoa kepada orang yang melaksanakan syahur. Nah, sekarang kita berada di bulan suci Ramadan. Kita diperintahkan untuk menyegerakan berbuka kalau sudah waktunya berbuka. Termasuk kita diperintahkan untuk mengakhirkan sahur, ya. Dan di sini orang-orang yang melaksanakan sahur itu akan mendapatkan doa para malaikat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasakhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya mendoakan orang-orang yang melaksanakan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Nah, anak-anakku, kita usahakan kita melaksanakan yang namanya sahur meskipun hanya seteguk air. Selain akan mendapatkan pahala keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi dengan sahur akan mendapatkan doa para malaikat. Kemudian yang kedelapan, doa malaikat kepada orang yang berpuasa ketika orang yang tidak berpuasa makan di hadapannya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ummu Ammarah binti Ka'ab bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampir ke tempatnya. Kemudian Ummu Ammarah menyuguhkan kepada Rasul makanan. Lalu Rasulullah bersabda, makanlah. Kemudian ia berkata, aku sedang berpuasa. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya malaikat mendoakan orang yang berpuasa ketika di hadapannya ada orang yang makan sampai dia selesai makan. Jadi, orang yang berpuasa ketika orang yang tidak berpuasa makan di hadapannya, kalau dia bisa terus berpuasa, itu akan didoakan oleh para malaikat. Kemudian yang kesembilan, malaikat itu akan mengamini doa orang yang menjenguk orang sakit atau meninggal dunia. Diriwayatkan dari Ummu Salamah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu menjenguk orang sakit atau meninggal, ucapkanlah doa yang baik karena malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan. Menjenguk orang sakit ini adalah perbuatan yang sangat terpuji dan ini sangat dianjurkan dalam agama Islam. Ada sebuah hadis yang artinya, apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapatkan rahmat hingga waktu sore tiba.
Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Maka dari itu, dengan hadis ini ya, kalau ada orang yang sakit, kita berusaha untuk bisa menjenguknya karena keutamaan yang luar biasa ini. Selain itu, orang-orang yang menjenguk orang sakit itu akan didoakan oleh para malaikat. Dan kita dianjurkan ketika menjenguk orang sakit itu mendoakannya la ba'sa tahurun insya Allah. Tidak mengapa, semoga sakitmu ini membersihkanmu dari dosa-dosa insya Allah. Atau mungkin kita bisa berdoa, ya Rabbanas adhibil ba'sya isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadir saqama. Seperti itu. Termasuk kita juga diperintahkan di sini ketika ada orang yang meninggal dunia, kita mau bertakziah. Jadi kewajiban kita terhadap muslim lainnya kalau ada yang meninggal itu adalah ya memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkannya. Hukumnya fardu kifayah. Artinya apa? Fardu kifayah itu jika sudah ada sebagian yang mengerjakannya, kalau kita misalnya terpaksanya tidak bisa ikut melaksanakan, kita tidak berdosa. Tetapi kalau ada orang yang meninggal dunia tidak ada yang mengurusnya, semuanya akan ikut berdosa. Nah, ketika kita berusia, kita usahakan untuk bisa menyolatkannya. Karena keutamaan orang yang menyolatkan jenazah itu luar biasa. Ada sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyolatkannya, maka baginya 1 qirot. Lalu barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga dimakamkan, maka baginya 2 qirot. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud 2 qirot? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menjawab, 2 qirot itu semisal 2 gunung yang besar. Hadis riwayat Bukhari nomor 1325 dan Muslim nomor 94. Nah, ini keutamaan orang yang mau takziah kemudian menyolatkan jenazah. Kalau mau menyolatkan kemudian termasuk di sini disampaikan ya hingga dimakamkan 2 qirot. Dan sholat jenazah ini gampang sekali. Ya, setelah kita berwudu, ya kemudian kita niat, ya, niatnya cukup membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian takbir pertama Allahu Akbar, kita membaca Al-Fatihah. Kemudian takbir kedua Allahu Akbar, kita membaca sholawat Nabi. Sholawat Nabi yang paling pendek itu adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian takbir ketiga Allahu Akbar, kita membaca doa untuk jenazah, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kalau jenazahnya laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Kemudian takbir yang keempat, kita membaca doa untuk jenazah juga untuk diri kita, ya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Atau kalau jenazahnya perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa lahu. Kemudian jadi mudah sekali sholat jenazah ini. Cukup dengan berdiri, tidak usah pakai ruku, tidak usah pakai sujud, ya duduk iftiros tidak usah, ataupun tasyahud akhir tidak usah, cukup dengan berdiri, niat dengan 4 kali takbir seperti itu ya. Dan kalau jenazahnya itu laki-laki, maka posisi imam itu sejajar dengan kepala. Kalau yang meninggal itu wanita, maka posisi imam itu sejajar dengan perut seperti itu. Kemudian malaikat itu akan mengamini setiap orang yang mendoakan saudaranya sesama
Muslim. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Darda, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang Muslim berdoa untuk saudaranya secara diam-diam kecuali malaikat akan berkata, dan bagimu juga. Maka dari itu, ya, marilah kita berdoa yang baik-baik untuk saudara kita. Meskipun kita disakiti, dizolimi, ya, jangan sampai kita mendoakan yang buruk-buruk. Kalau doa yang buruk itu kebetulan tidak pantas kita doakan untuk uh, orang lain ataupun sahabat kita, khawatirnya itu ya akan diamini oleh malaikat dan yang buruk pun terjadi pada diri kita. Maka dari itu kita mendoakan yang baik-baik untuk orang lain, untuk sahabat kita, untuk teman kita, untuk saudara kita. Supaya apa? Supaya malaikat mengaminkan yang baik-baik, dan yang baik-baik itu pun juga terjadi pada diri kita. Di sepertiga malam, sehabis sholat, kita doakan saudara kita dengan diam-diam. Insya Allah dengan seperti itu, ya, akan diamini oleh para malaikat dan mustajab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangannya, kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Dan marilah kita manfaatkan puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita optimalkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan kepada kita. Mengerjakan sholat fardu dengan sebaik-baiknya, jangan sampai ditinggalkan. Ditambah dengan sholat-sholat sunnah, sholat tarawih diusahakan jangan ditinggalkan, termasuk sholat duha, ya, termasuk banyak-banyaklah membaca Al-Quran, karena bulan puasa itu adalah bulan Quran, ya. Kita perbanyak untuk membaca Al-Quran, termasuk kita banyak-banyak bersedekah, infak, ya, supaya kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Jangan sia-siakan Ramadan ini. Mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Billahi fisabilillah. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.